Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hulu dari segala kemuliaan yang sekarang kita rasakan. Mudah-mudahan terlimpah pula salawat tersebut kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama di dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad memiliki total 11 istri. 11 perempuan pernah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 orang wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sehingga ketika Nabi meninggal, istri beliau yang masih hidup itu ada 9 orang. Kita sudah jawab pada pertemuan sebelumnya tentang pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah. Mungkin yang perlu kita tekankan sekarang adalah pernikahan Nabi dengan banyak perempuan. Perlu kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah, itu beliau tidak poligami. Dengan kata lain, dari usia 25 tahun sampai usia 50 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak poligami. Istri beliau cuma satu, yaitu Siti Khadijah. Satu-satunya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ketika wafat Siti Khadijah, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poligami. Maka kita harus paham bahwa tujuan pernikahan terutama pada saat itu bukan cuma seputar kelamin saja. Ini masalah orang sekarang. Orang-orang sekarang memandang pernikahan itu urusannya memang tidak jauh-jauh dari hubungan kelamin saja. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah, kenapa menikah dengan banyak perempuan? Bukan karena urusan kelamin. Kenapa? Karena kita sudah sampaikan, andai Nabi menikah banyak karena nafsu, tentu Nabi menikah banyak itu dilakukan ketika beliau masih muda, masih prime age istilahnya, ketika usia beliau masih prima. Nyatanya usia 25 sampai usia 50 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahan dengan satu istri. Berarti tujuan pernikahan beliau ketika sudah 50 tahun baru tak kena poligami. Itu apa alasannya tuh? Lebih kepada politik. Itu politik. Cara menyebarkan Islam, ya kalau ditanya Pak, bako Islam bisa tersebar di Indonesia dulu, salah satunya apa? Pernikahan. Nikah. Ya.
Awak jauh-jauh ya membahas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 abad yang lalu saja kita bahas. Kita bahas 1 abad yang lalu saja. Inyek Canduang itu punya banyak istri. Inyek Canduang itu punya banyak istri. Syekh Abdul Qadim juga punya banyak istri. Inyek Parabe juga punya banyak istri. Ulama-ulama dahulu rata-rata banyak istrinya. Yang pionir beristri 1 itu Buya Hamka. Gara-gara Buya Hamka. Jarang buya-buya, kini babini banyak. Siapa yang memulai? Buya Hamka. Kenapa ulama-ulama dahulu babini banyak? Kultur masyarakat dahulu dengan masyarakat sekarang berbeda. Ketika itu laki-laki memang cuma dianggap orang singgah. Mamang terasobana abu dete tunggu ketika itu. Sehingga orang-orang dahulu minta kepada Nyak Canduang. Nyak Canduang, Buya, Syekh, kami ingin punya kemanakan dari Nyak. Kalaulah punya kemanakan kami dari Nyak di rumah aku, Cik. Istilahnya ada keturunan Nyak di rumah kami, Cik. Sembarang kok kebacarai, carailah. Bentuk itu, Pak. Itu dulu. Berarti nikah ketika itu bukan karena ingin seks saja. Tapi karena sekedar ingin keturunan. Nanjaleh di rumah kita ada Cik keturunan Nyak Canduang, Cik. Jadi itu. Ya, kalau orang kini asal ada seks biarlah nak 2 anak. Kalau orang dulu beda. Nanjaleh ada 2 anak. Ada penerus di sini. Seperti itu pola pikir orang. Itu belum jauh ke 14 abad lalu. Itu masih 1 abad yang lalu. Maka Syekh Jamil Jambe itu kata guru kami salah satu cucu beliau itu punya 9 istri total 9 istri, tapi tidak dinikahi 1 kali waktu karena maksimal sampainya. Maka begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau ya hiper seks, bukan. Kalau memang beliau punya nafsu syahwat yang sangat-sangat tinggi, maka tentu nafsu tersebut akan beliau salurkan di masa muda beliau, di masa jaya beliau. Justru pernikahan Nabi dilakukan dengan beberapa perempuan, dilaksanakan itu ketika Nabi sudah berusia sepuh, lah 50 tahun. Lah 50. Ya dulu gaik-gaik benar le. Tapi coba bandingkan Nabi wafat umur berapa? 63. Nabi mulai poligami umur berapa? 50 lah. Berarti kan lah di penghujung usia beliau. Jadi kalau made gini, kalau made Pak Zul insyaallah sampai 120 sehat juga. Ya rajin olahraga enak. Pak Zul lah berapa kini lah? 40 berapa nak? Iya. Kurang ya. 52. Kalau mode Pak Zul mah kombo kecian. Beliau dek rajin olahraga, insyaallah sampai 120 sehat juga. Kalau Nabi, ya wak dek lah tahu Nabi wafat umur berapa ya Pak ya? Nabi wafat umur 63. Berarti kan lah 30 tahun menjelang wafat. Nabi baru menikah dengan Siti Aisyah. Baru kemudian Nabi nikahi 1 persatu perempuan. Berarti kan istri-istri Nabi itu paling-paling menghabiskan waktu dengan Nabi cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, cuma 6 tahun. Ya. Kalau Siti Aisyah, ya 30 tahun. Nah, jadi jangan sampai kita pula yang menganggap Nabi SAW seperti itu. Orang-orang kafir beranggapan seperti itu. Nabi kita tidak. Pernikahan di masa Nabi itu tidak hanya tentang hubungan badan, tapi juga membina hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab. Sama juga Canduang cerita kita tadi. Kabilah-kabilah Arab akan merasa bangga ketika Nabi punya istri dari suku mereka, dari kabilah mereka. Itu sebabnya Nabi menikah. Coba lihat istri-istri Nabi. Itu kan semuanya orang-orang bangsawan semua. Kenapa? Karena memang bangsawan itu cara mengikatnya agar tidak terjadi kuk, ya, tidak terjadi perlawanan mesti ada. Ada salah satu dari anak perempuan mereka yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu total istri Nabi ada 11. Yang hidup ketika Nabi wafat ada 9. Malam ini kita membahas tentang paman dan bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa saja paman dan bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi yang paling terkenal siapa, Bu? Paman Nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an siapa? Luar biasa. Paman Nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an siapa? Saking luar biasanya ini paman Nabi disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Siapa tuh? Abu Lahab. Ini luar biasa, aku jangan positif saja sadonya. Ada luar biasa, buruk. Siapa tuh? Abu Lahab. Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kenapa Abu Lahab disebutkan dalam Al-Quran? Jadi ketika Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah terang-terangan, Nabi kumpulkan orang-orang Makkah. Ya, di sebuah bukit di kota Makkah dikumpulkan orang-orang Makkah. Kemudian Nabi tanya dulu pada orang-orang yang sudah berkumpul, kalau aku katakan di belakang bukit ini, wahai penduduk Makkah, kalau aku katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang bersiap menyerang kota Makkah, kalian percaya enggak? Apa kata orang-orang ketika itu? Kami percaya. Sebab engkau tidak pernah bohong sekalipun selama engkau hidup, selama kami mengenal engkau. Apa kata Nabi kemudian? Kalau engkau akan percaya apapun yang kukatakan, maka sekarang aku katakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Apa kata Abu Lahab ketika itu? Tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Ya. Orang tentu percaya sebenarnya kok. Orang percaya Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Sekarang Nabi Muhammad katakan bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Orang-orang pasti akan percaya ketika itu. Tapi Abu Lahab ketika itu merusak ritme. Nabi sudah membangun premis yang bagus sebenarnya. Nabi tidak pernah bohong. Apapun yang dikatakan Nabi akan dipercayai oleh orang Makkah. Kalau Nabi bilang bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, orang Makkah akan percaya. Tapi ketika Nabi sampaikan itu, apa kata Abu Lahab? Tabballakai Muhammad. Cilaka engkau wahai Muhammad, alihadza jama'tana. Untuk iko saja engkau kumpulkan kaminya. Sangko kok ada kabar gadang. Itu itulah kira-kiranya merusak was-was orang. Bubar le. Receh kiranya. Bentuk itulah kira-kira bahasa awak ini. Ya. Bentuk orang membubar-bubarkan pengajian. Kan bubarkan pengajian kan mau itu. Alun mulai pengajian lah bubar. Alun mulai pengajian lah ditolaknya. Itu makanya turun pula ayat yang sama dengan kata-kata Abu Lahab. Abu Lahab bilang celaka engkau Muhammad. Tabballaka ya Muhammad. Turun ayat apa? Tabbat yada Abi Lahab. Celaka Abu Lahab. Celaka Abu Lahab. Itu paman Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Jadi awak kalau ingin terkenal kau Bapak Ibu duo. Ingin terkenal kau duo. Kalau indak de elok bana atau bana tasabui itu. Ya. Mana hebat awak pada Fir'aun? Hebat Fir'aun tasabui namanya dalam Al-Quran. Jangan tentu itu belum. Tidak hebat. Disebutkan nama dalam Al-Quran belum tentu itu hebat. Dikenal orang banyak belum tentu itu orang hebat. Apalagi di Indonesia. Orang mengecek Indonesia ini akan maju. Indonesia akan maju. Kecik ambo. Indonesia tidak akan maju sebelum subscriber Ustadz Abdul Samad lebih banyak daripada subscriber Raffi Ahmad. Mana banyak subscriber Raffi Ahmad daripada Ustadz Abdul Samad? Mana banyak penontonnya? Banyak penonton Raffi Ahmad. Awak mengecek kita ingin maju, baru ceritanya ke maju. Kalau ternyata orang Indonesia lebih suka nonton hiburan-hiburan receh. Video tambuh ikun makan bertambuh-tambuh 7 kali, banyak orang nonton. Tiba video mengaji, terlalu orang nonton. Bahkan maju negara ini. Ya, jauh harapan kita kalau kita akan katakan negeri ini maju. Ini dibanding-bandingkan pula pendidikan kita dengan Finlandia. Kita terapkan kurikulum Finlandia di Indonesia. Kita buat sekolah ini ramah anak. Anak-anak Finlandia dibuat serupa itu tidak ada. Kalau anak-anak awak
Tidak bisa. Iya jorotan dia jong. Jorotan dia jong. Ya, mereka sadar pentingnya ilmu. Anak-anak kita tidak sadar pentingnya ilmu. Anak yang sadar pentingnya ilmu tidak perlu kita banyak bicara, mereka akan belajar. Yang tidak paham pentingnya ilmu ya. Nah, jadi itu ya, kepopuleran belum tentu menunjukkan kebaikan. Bahkan ketika nama seseorang disebutkan di dalam Al-Quran pun itu belum tentu bahwasanya orang itu orang baik. Contohnya siapa? Abu Lahab, Fir'aun. Ya, atau disebutkan dalam Al-Quran karena kemuliaan. Contohnya siapa? Imran. Contohnya semua nabi, 25 nabi itu namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, itu paman nabi yang terkenal, Abu Lahab. Abu Lahab ini sebenarnya sayang pada nabi, tapi itulah. Secara personal dia sayang pada nabi. Kita sudah sampaikan ya. Motif Abu Lahab menolak dakwah Nabi adalah karena takut miskin. Karena takut miskin. Setiap tahun orang-orang di seantero penjuru negeri datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebenarnya orang melaksanakan ibadah haji kenapa? Orang melaksanakan ibadah haji adalah karena Ka'bah, karena Baitullah. Tapi Amru bin Luhai kemudian membawa berhala dari Syam ke Mekah. Muncullah berhala-berhala lain di Mekah. Sehingga orang dari Najd punya berhala di Mekah. Orang dari Yaman punya berhala di Mekah. Abu Lahab berpikir orang-orang datang ke Mekah karena berhala. Sehingga kalau misalkan Nabi Muhammad menentang berhala, otomatis berhala-berhala ini akan hancur. Kalau berhala hancur, orang-orang tidak datang lagi ke Mekah. Abu Lahab berpikir seperti itu. Lupa dia bahwa yang membuat orang datang ke Ka'bah, datang ke Mekah bukan berhala, tapi Ka'bah itu sendiri. Takut dia. Kenapa? Makkah itu dikecian maju dari sisi ekonomi, pertaniannya tidak bisa. Lalu caranya tanah. Tidak ada tanah situ, Pak. Batu di situ. Batu di situ. Kalau kota-kota terkenal, kota-kota besar, itu sistem PDAM-nya bawah tanah, Pak. Tapi yang 2018 menjadi petugas haji, 2018 menjadi petugas haji, itu di Makkah, hotel-hotel itu airnya tidak melalui saluran bawah tanah, Pak. Tapi punya tangki air di bawah tanah, diisi setiap hari. Bayangkan tuh. Jadi ada tangki di bawah tanah diisi setiap hari. Jadi tidak ada pusat air pakai pipa disalurkan ke rumah-rumah, tidak seperti itu. Tapi ada tangki air diisi itu setiap hari. Nah, seperti itu di Makkah. Ya, kan dibuat pipa bawah tanah tuh payah. Ini bisa tapi lebih efisien dibuat tangki air saja di bawah tanah seperti itu. Jadi kalau ingin maju dari sisi pertanian tidak bisa. Kenapa? Karena tanahnya tidak ada, yang ada cuma batu. Sehingga Abu Lahab berpikir Mekah ini maju, Mekah ini bisa bertahan karena apa? Karena orang datang banyak. Orang datang banyak, orang datangnya membawa barang dari kampungnya ke ditinggal sama oleh kini, Pak. Kini saja kok apa-apa yang sudah pergi haji, ibu-ibu yang sudah pergi haji sampai di Makkah balik magic, enak. Atau bawa magic. Contoh simpel, magic wak bawa dari kampung. Lah sudah haji, wak ke pulang lagi ke Indonesia, magic itu dibawa enggak? Tinggal di situ. Sianan mengamihi. Itu contoh simpel. Contoh simpel. Orang minta-minta di Makkah kayo enggak? Apa kalau minta-minta di Indonesia? Kalau orang minta-minta sekali lagi berapa lagi? 1.000, 2.000. 5.000, anggap orang minta-minta di Indonesia. Kalau orang minta-minta di Arab berapa dia? Paling indah sarial, paling indah sarial. Sarial itu berapa tuh? Hampir 1.000. Sarial itu lah hampir 1.000. Itu contoh saja. Berarti penghasilan pengemis di Arab barangkali lipat penghasilan pengemis di Indonesia tuh. Lampe kali. Tengah-tengah ekonominya, Pak.
Jadi memang ekonomi Arab ketika itu dan juga termasuk ketika ini, ya sekarang ini ekonomi orang Arab sangat bergantung dari orang yang datang. Jadi Abu Lahab berpikir, andai Muhammad mendakwakan tauhid, maka berhala-berhala hilang. Karena berhala-berhala itu adalah perwakilan dari daerah-daerah yang tadi kita sebutkan. Ini berhala Yaman, ini berhala Syam, ini berhala Sinai, ini berhala Habasyah, ini berhala Najd, ini berhala Irak, seperti itu. Kalau hilang berhala, ndak kamari orang Syam. Hilang berhala orang Syam, ndak kamari orang Syam. Hilang berhala Yaman, ndak kamari orang Yaman lain. Dia berpikir seperti itu Abu Lahab ini. Padahal lagi-lagi kita tegaskan, orang datang ke Makkah bukan karena berhala, tapi karena takut miskin Abu Lahab. Takut miskin. Makanya jadi kaja-kajana dunia. Orang-orang kafir itu kok bisa kafir? Banyak orang kafir itu karena memang alasan dunia. Ada orang kafir karena bodoh, ada orang kafir karena wawasan kurang, ada juga orang kafir karena alasan dunia. Sebab banyak kejadian-kejadian, banyak momen ketika Abu Lahab pun penasaran dengan bacaan Nabi. Ya, Abu Lahab pun penasaran dengan bacaan Nabi. Kalau Nabi baca Quran, tutui telingo, bakut tutui telingo, takut nanti bisa terpengaruh. Berarti kan hatinya mau menerima sebenarnya. Nah, tapi karena takut miskin tadi, inilah masalah kita. Takut tempi, takut miskin, takut hilang pengikut, takut hilang pitih, takut hilang dunia, bisa menyebabkan kufur. Nah, itu Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi yang pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Ada juga paman Nabi yang dijamin juga masuk surga. Kenapa? Karena mati syahid. Bukan disebutkan secara gamblang oleh Nabi, tapi di antara paman dan bibi Nabi ada juga orang-orang yang soleh, termasuk sahabat. Siapa saja itu? Nah, kita baca redaksi dari Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid dharaini amin. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza, ammatuhu Safiyatun dzatu ihtidzah. Jadi paman Nabi siapa saja? Pertama Hamzah. Sayyidina Hamzah ini adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat ketika perang Uhud. Perang Uhud. Awalnya kan perang Badar. Perang Badar kan kaum muslimin menang. Ketika perang Badar kaum muslimin menang. Pasukan kaum muslimin jumlahnya 313. Pasukan orang kafir jumlahnya lebih dari 900. 900 sampai 1000 orang kafir. Kalau hitung-hitungan matematika siapa yang menang? Menang orang kafir. Hampir 1000 jumlahnya. Sedangkan orang muslim cuma 313. Tapi ini perang besar, kemenangan besar juga ada pada kaum muslimin. Menang besar kaum muslimin. Akan tetapi kemudian ada namanya Hindun. Hindun ini istri Abu Sufyan. Bapaknya wafat, bapaknya mampus. Ya, kalau orang kafir mampus ya. Kalau orang soleh wafat. Bapaknya mampus di perang Badar. Saudaranya mati di perang Badar. Siapa yang membunuh bapak dan saudaranya di perang Badar? Paman Nabi ini. Siapa? Hamzah. Hamzah ini memang terkenal sebagai orang berani. Kalau disebut singo, siapa singo ketika itu? Hamzah, Umar bin Khattab, itu singo. Bahkan ketika Umar bin Khattab ingin masuk Islam, kan Umar bin Khattab datang ke tempat Nabi SAW memberikan pengajaran-pengajaran. Ketika Umar bin Khattab menokok pintu, kan kok pintu? Sia di muka Umar bin Khattab takui orang. Umar bin Khattab ketibu. Ikut singo orang bagak ketibu kok dipangah-pangahnya Nabi. Kecil Hamzah, buka lah pintu. Kalau tinju ke dicarinya ada yang pandai. Kalau ingin kekerasan, dia mau selesaikan. Itu kata Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah juga orang bagak Hamzah.
radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Hamzah kemudian wafat ketika perang Uhud. Kenapa wafat? Gara-gara dendam Hindun tadi. Si Hindun ini dia di sebuah pasar malam, hari malam pasar, nampak oleh dia budak, nama budak ini Wahsy. Wahsy ini dia pintar lempar lembing, lempar tombak, diletakkan buah di atas kepala perempuan, di bayinya dia Wahsy kanai. Kecik Hindun, nanti kalau perang kaum muslimin dengan orang kafir, engkau harus ikut tolong bunuh si Hamzah. Bunuh si Hamzah dari jauh. Kalau 1 lawan 1 duel, Pak, Hamzah tidak akan kalah. Kenapa? Baga, orang kuat Hamzah. Tapi kalau dari jauh, ya, kalau umpamu kini berarti si Wahsy ku apa kok? Sniper. Ya dulu dia nak do senapan. Kalau kini umpama sniper bisa melempar lembing dari jauh, lempar tombak dari jauh, kanailah Hamzah. Wafat Hamzah di perang Uhud. Dan memang kaum muslimin ketika itu kocar kacir. Kenapa? Karena terkena tipu daya orang-orang kafir. Orang-orang kafir panglimanya ketika itu siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika kafir musuh berbahaya. Ketika sudah masuk Islam, oh kawan luar biasa Khalid bin Walid. Tidak pernah kalah perang ya Khalid bin Walid. Bahkan ketika kafir pun tidak ada kalah perang Khalid bin Walid. Kalah perang, terkena siasat. Orang-orang panah ya, kita sudah higher ground istilahnya. Sudah di atas bukit. Menguasai bukit berarti menguasai peperangan. Orang di bawah susah menyerang ke atas. Orang di atas enak, enteng menyerang yang di bawah. Wafat Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Nah, ternyata Wahsy yang membunuh Hamzah kemudian masuk Islam. Nah, itulah Wahsy masuk Islam, itu balik. Nah, itulah Wahsy masuk Islam. Nabi SAW tetap manusia, beliau merasakan marah, itu normal. Ya, kalau kata Syekh Ali Jum'ah, Wahsy ini kalau ikut kajian bersama Nabi, kalau Nabi menyampaikan kajian, Wahsy ini menyuruh-nyuruh di belakang. Dan Wahsy ini meninggal di masa Umar bin Khattab, meninggal dalam kondisi minum tua. Ini masuk Islam, Pak. Sudah masuk Islam. Ya. Tapi apa kata Umar ketika mendengar kabar bahwasanya Wahsy meninggal dalam kondisi minum tua, apa katanya? Saya sadar, saya tahu bahwa Allah tidak akan biarkan pembunuh Hamzah. Berarti meninggalnya meninggal muslim atau meninggal kafir? Muslim. Tapi fasik. Ya. Banyak hati. Sabananya itulah ya. Sabananya nanawa jangan sampai lakukan hal-hal buruk sedikit pun itulah. Sebab tidak tahu kita bagaimana cara Allah mengazab. Boleh jadi azab itu ditampakkan di dunia, boleh jadi memang azab itu cuma nanti di akhirat saja. Termasuk ini pembunuh Hamzah. Itu kata beliau. Hamzah paman Nabi SAW. Siapa lagi paman Nabi? Paman Nabi selanjutnya ada namanya Abbas. Ini kan nama-nama masyhur juga di kampung. Abbas, Hamzah. Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Anak dari Sayyidina Abbas inilah yang kemudian dikenal dengan Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Turjumanul Quran. Sahabat Nabi yang menjadi tempat bertanya untuk tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas. Masih kecil Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini agama dan ajarkan pula kepada dia takwil. Itu Ibnu Abbas, anak dari Abbas. Berarti Ibnu Abbas ini sepupu bagi Nabi. Sepupu Nabi. Kemudian siapa lagi? Ada bibi Nabi
namanya Safiyah. Safiyah. Ini juga bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masyhur, yang dikenal beriman. Hamzah, Abbas, kemudian Safiyah. Jadi tadi sudah kita sampaikan ya, paman dan bibi Nabi yang dijamin masuk neraka siapa? Abu Lahab. Yang insya Allah soleh dan solehah, Hamzah, Abbas, dan Safiyah. Nah sekarang ada paman Nabi yang kita abstain, tidak tahu kita entah masuk surga atau masuk neraka. Siapa tuh? Abu Talib. Bako abstain Ustaz, kan Abu Talib kafir. Awak cari dulu Abu Talib ini kafir atau tidak. Yang bisa kita pastikan adalah bahwa Abu Talib tidak mau bersyahadat, tidak mau melafazkan syahadat. Abu Talib tidak mau. Abu Talib tidak mau melafazkan kalimat syahadat. Pertanyaannya kemudian, kalau ada orang beriman di hatinya tapi tidak bersyahadat, kira-kira itu masuk surga atau masuk neraka? Tadi ganti pertanyaan, apakah iman harus diucapkan dengan lidah? Kan itu. Iman itu di mana tempatnya? Hati. Ya. Ini masalah. Iman itu tempatnya di hati, sedangkan mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan iman, tapi itu deklarasi iman. Ini contoh, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Itu merdeka atau deklarasi kemerdekaan? Nah, yang sabananya Indonesia aku merdekanya bilo alun deh. Alun merdeka kan. Itu Freeport siapa nyukin itu? Kan dijajah itu. Kan dijajah. 60% kebun sawit di Indonesia dimiliki oleh Malaysia, bukan Indonesia yang punya. 60% sawit di Indonesia yang punya ternyata bukan orang Indonesia. Indonesia ini penghasil 60% minyak sawit yang beredar di dunia. 60% penghasilnya Indonesia. Dari segitu luas kebun sawit di Indonesia, 60%-nya ternyata punya Malaysia. Tidak tahu Pak, entah siapa orangnya loh. Nah, deklarasi ya 17 Agustus dan merdekanya bilang saya coba merdeka. Nah, sama gitu. Iman dengan deklarasi iman berbeda. Ada orang beriman, ya beriman. Ambo ayahmu nak pernah ngecek sayang kamu deh. Ayah nak dong ngecek sayang kau. Ada lo ayah orang tiap santang ngecek sayang saja karena ayahmu nak pernah ngecek sayang kamu. Kira-kira ayahmu tuh sayang kamu tidak? Nah, insya Allah sayang. Nah, beda ya menyayangi dengan mengucapkan sayang. Beriman dengan menyebutkan iman juga berbeda. Ketika Abu Talib akan meninggal pun diminta oleh Nabi SAW agar Abu Talib bersyahadat. Tapi Abu Talib jawab apa? Saya berpegang kepada agama bapak-bapak saya terdahulu. Itu katanya. Saya berpegang kepada agama bapak-bapak saya yang terdahulu. Nah sekarang pertanyaan. Abu Talib bapaknya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bapaknya siapa? Ya, Hashim. Hashim bapaknya siapa? Murrah. Murrah bapaknya siapa? Ka'ab. Ya, sampai kata. Ujung-ujungnya nanti bapaknya kepada siapa? Nabi Ibrahim. Kita sudah sampaikan bahwa kakek-kakek Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang bertauhid. Tapi memang tauhidnya bukan tauhid istilahnya syariat Nabi Muhammad. Tapi ajaran yang dipegang oleh Abdul Muttalib ya ke atas-atas ke Hashim segala macam, tauhid yang dipegang adalah ajaran Nabi Ibrahim. Maka ketika Abu Talib mengatakan saya berpegang kepada ajaran bapak-bapak saya dulu, ini ambigu. Bisa jadi yang dimaksud oleh Abu Talib adalah ya tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi orang-orang kafir kan mengatakan oh ini taklid nih, agama taklid ini agama taklid, agama orang-orang kafir, agama penyembah berhala. Pertanyaannya,
Adakah Abu Talib menyembah berhala? Tidak ada riwayat yang menyatakan Abu Talib menyembah berhala. Pertanyaan lain, adakah Abu Talib menentang dakwah Nabi? Tidak ada. Justru Nabi bisa berdakwah atas bantuan siapa? Atas bantuan Abu Talib. Kalau bolehlah dibalah dada Abu Talib, kira-kira isinya mengingkari Nabi atau percaya ke Nabi? Belum lagi Nabi SAW diutus menjadi Nabi, Abu Talib lah yang melindungi Nabi ketika mereka berdua akan berdagang ke Syam. Nampak oleh pendeta, jangan kamu menggalas di Suriah, di Syam. Ya, menggali di Suriah, rusuh ambo. Kalau nanti di situ ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini hobinya membunuh Nabi. Nabi Isa mereka berusaha bunuh, Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh. Takut ya. Bahirah ini, andai kejadian tersebut terjadi pula pada Nabi, balik kembali Abu Talib ke Makkah. Kira-kira Abu Talib balik ke Makkah kenapa? Karena memang percaya ini Nabi ini harus dilindungi baik-baik. Itu isi hati itu. Kelemahan Abu Talib apa? Tidak melafazkan. Nah, kalau nanti ambo posisi Abu Talib, ambo yakin Abu Talib beriman. Tapi posisi Abu Talib nanti di akhirat bagaimana Ustaz? Masuk surga atau masuk neraka? Wallahu a'lam. Itu jawabannya. Ya, kita tidak bisa katakan pasti kafir, tidak bisa. Tidak bisa katakan beriman, tidak bisa juga. Yang bisa kita katakan pasti masuk neraka siapa tadi? Abu Lahab. Ya, sedangkan yang pasti masuk surga siapa? Hamzah. Karena Hamzah matinya mati syahid di perang Uhud. Tapi kalau Abu Talib, ambo pribadi abstain saja, tawakuf. Tapi ambo ingin husnuzon. Insya Allah Abu Talib kalaupun diazab nanti di akhirat tidak diazab kekal. Kenapa? Kesalahan Abu Talib bukan pada akidah. Kesalahan Abu Talib ada pada syariat. Ada orang beriman tapi tidak sholat, masuk neraka tidak? Yo, kekal enggak? Enggak. Sebabnya beriman. Ada orang beriman enggak bayar zakat, masuk neraka enggak? Iya, kekal enggak? Enggak. Ada orang beriman berzina, ada orang beriman minum tua, ada orang beriman korupsi, masuk neraka enggak? Iya. Tapi tidak kekal. Yang kekal itu siapa? Orang kafir baru masuk neraka kekal. Nah, sekarang kesalahan Abu Talib itu apa? Tidak bersyahadat, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi yang salah imannya atau amalnya? Amalnya salah. Imannya kita husnuzon, beriman. Diboikot bersama Nabi SAW, dikucilkan bersama Nabi SAW. Tak mungkin beliau tidak beriman pada Nabi. Tapi masalahnya apa tadi? Tidak bersyahadat. Nanawa bah Ustaz, nanawa bersyahadat. Insyaallah. Nanawa bersyahadat. Diulang-ulang syahadat. Anak muslim tidak perlu bersyahadat. Anak yang terlahir dari orang tua muslim tidak perlu bersyahadat, otomatis langsung masuk Islam. Dan jangan anggap syahadat ini penting-penting amat ya Pak ya. Jangan anggap penting-penting mana lo syahadat. Aduh boleh, kini kalau banyak boleh ke Indonesia balik sudah Covid. Pak ibu ke alam baharaut, basobok jo boleh. Kecik ibu ke boleh ke? Oh, om boleh je. Repeat after me. Ulang sudah hambus. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selamat Anda sudah jadi muslim. Iya tuh. Wa ajan orang bule ko membaca syahadat Pak, langsung jadi orang Islam. Bako indak. Iya tuh. Hatinya tidak tahu Pak. Nan lidahnya iya melafazkan syahadat, nan hatinya tidak tahu Pak. Kan tuh jadi meme di orang-orang kafir, orang-orang Kristen. Boleh baca lihat di Instagram. Efek tinggal di dekat masjid sebagai seorang non muslim. Apa tuh? Ketika orang azan nombor satu lo azan. Allahu Akbar. Hafal pula nya. Ketika orang kau nyebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu ups. Nah, enggak segampang itu orang menjadi beriman, Pak. Ya, atau kita sebagai orang muslim menyebut haleluya langsung kafir. Nah,
Jangan nyebut haleluya langsung kafir. Enggak. Hati-hati ya, qadiyah iman dan kufur. Mengislamkan orang itu tidak segampang mentalkinkan syahadat. Mengislamkan orang tidak segampang mentalkinkan syahadat. Mengkafirkan orang juga tidak segampang dia menyebut haleluya atau sekedar mengucapkan selamat hari Natal. Tidak seperti itu kita mengkafirkan orang. Panjang kajiannya. Nah, itu tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman dan bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas perihal-perihal lain ya terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Isra dan Mi'raj. Ini salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi. Allah taala a'lam wa alam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.